Assalamualaikum. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yen. Belajar matematika asik dan menantang. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mengenal denah, di video pembelajaran kali ini kita masih akan tetap belajar tentang denah ya, atau lebih tepatnya menentukan letak posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Nah, di video pembelajaran berikut kita akan belajar mengenal dua jenis bidang. Yang pertama, bidang koordinat, dan yang kedua, lebih spesifik lagi, yaitu bidang koordinat kartesius. Seperti apa ya bidang koordinat dan bidang koordinat kartesius itu? Yuk, simak video pembelajaran berikut ya. Definisi bidang koordinat. Bidang koordinat adalah petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom. Kira-kira gambarannya seperti berikut ya, bisa kalian lihat pada layar. Nah, berikut contoh letak benda pada bidang koordinat. Kemudian, letak suatu tempat pada denah yang digambarkan pada bidang koordinat, dan letak tempat pada suatu peta yang digambarkan dalam bidang koordinat. Menentukan koordinat posisi benda. Jadi dalam menentukan koordinat posisi benda, caranya seperti berikut ya. Yang pertama, perhatikan letak benda dari sumbu datar atau yang lebih dikenal dengan sumbu apsis. Kemudian kita perhatikan juga letak benda dari posisi sumbu tegak atau yang lebih dikenal dengan ordinat. Penulisan posisi benda pada bidang koordinat yaitu menggunakan pasangan terurut X dan Y atau bisa dituliskan dalam kurung X, Y, di mana X merupakan sumbu datar atau yang lebih dikenal dengan sumbu apsis dan Y merupakan sumbu tegak atau yang lebih dikenal dengan sumbu ordinat. Contoh cara menentukan posisi benda. Nah, bisa kita lihat ya, terdapat posisi hewan-hewan ternak pada bidang koordinat. Jadi, dalam bidang koordinat terdapat dua sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu datar atau lebih dikenal dengan sumbu apsis atau bisa kita tuliskan sebagai sumbu X. Dan yang kedua adalah sumbu tegak atau biasa dikenal dengan sumbu ordinat atau bisa dituliskan sebagai sumbu Y. Nah, setelah kita memahami tentang jenis-jenis sumbu, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan letak posisi hewan-hewan ternak berikut pada bidang koordinat. Yang pertama adalah kita akan menentukan letak sapi pada bidang koordinat, ya. Jadi sapi jika dilihat dari sumbu X mengarah ke titik A, maka bisa kita tuliskan karena dia sumbu mendatarnya mengarah ke titik A, maka X-nya adalah A. Kemudian, jika dilihat dari sumbu tegak atau vertikal, sapi terletak di titik 2. Nah, jadi koordinat sapi adalah A, 2. Nah, anak-anak perlu diingat ya, dalam menuliskan koordinat, kita harus menggunakan pasangan terurut X, Y. Jadi harus urut ya, X dulu, kemudian Y. Jangan sampai terbalik, Y dulu baru X, itu tidak tepat ya. Kemudian yang kedua, kita akan menentukan letak koordinat ayam. Ayam jika dilihat dari sumbu mendatar mengarah ke titik B. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak mengarah ke titik 3. Maka koordinat ayam adalah B, 3. Selanjutnya, koordinat bebek. Bebek jika dilihat dari sumbu mendatar mengarah ke titik C. Dan jika dilihat dari sumbu tegak mengarah ke titik 1, maka koordinat bebek adalah C, 1. Dan yang terakhir adalah koordinat domba. Domba jika dilihat dari sumbu X terletak di titik D, dan jika dilihat dari sumbu Y terletak di titik 3, maka koordinatnya domba adalah D, 3. Bisa dipahami ya? Berikutnya, kita akan menentukan letak tempat pada denah yang tergambarkan dalam bidang koordinat. Nah, jadi terdapat denah lokasi ya, sama seperti pelajaran kemarin. Sekarang kita akan menentukan koordinat dari lokasi-lokasi tersebut.
Yang pertama adalah kita akan menentukan koordinat rumah. Bagaimana caranya? Sama ya seperti tadi, kita lihat dulu dari sumbu datar kemudian dari sumbu tegak. Rumah jika dilihat dari sumbu mendatar berada di titik B. Ya, kita tuliskan X-nya B. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak mengarah ke titik 5, maka koordinat rumah adalah B, 5. Selanjutnya, toko roti. Toko roti jika dilihat dari sumbu mendatar terletak di titik E. Dan jika dilihat dari sumbu tegak terletak di titik 1. Maka koordinat toko roti adalah E, 1. Dan koordinat rumah sakit. Rumah sakit jika dilihat dari sumbu mendatar berada di titik A, dan jika dilihat dari sumbu tegak berada di titik 2. Maka koordinat rumah sakit adalah A, 2. Paham ya? Selanjutnya adalah menentukan letak tempat pada peta yang tergambarkan dalam bidang koordinat. Nah, berikut terdapat peta kota Bontang ya. Ini hanya beberapa lokasi saja yang tampil di sini. Nah, bisa kita lihat ya. Sekarang kita akan menentukan letak tempat Brebes Tengah. Koordinatnya berapa ya Brebes Tengah? Brebes Tengah ini jika dilihat dari sumbu mendatar terletak di titik B. Kemudian jika dilihat dari sumbu tegak, maka di titik 2. Maka koordinat Brebes Tengah adalah B, 2. Selanjutnya, koordinat Tanjung Laut. Tanjung Laut jika dilihat dari sumbu datar terletak di titik C, dan jika dilihat dari sumbu tegak terletak di titik 3. Maka koordinat Tanjung Laut adalah C, 3. Dan yang terakhir adalah koordinat Bontang Baru. Bontang Baru jika dilihat dari sumbu mendatar terletak di titik C, dan jika dilihat dari sumbu tegak terletak di titik 5. Maka koordinat Bontang Baru adalah C, 5. Paham ya? Nah, berikutnya kita juga akan belajar menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat Kartesius. Kira-kira seperti apa ya bidang koordinat Kartesius itu? Nah, berikut terdapat definisi dari bidang koordinat Kartesius. Bidang koordinat Kartesius merupakan suatu bidang yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik pada bidang dengan menggunakan pasangan terurut X dan Y, atau dapat dituliskan dalam kurung X, Y, atau yang biasa dikenal dengan sumbu absis dan sumbu ordinat. Bisa kalian lihat pada gambar ya, contoh bidang koordinat Kartesius. Cara menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat Kartesius. Cara yang pertama adalah perhatikan posisi titik dari sumbu datar X atau absis, kemudian posisi titik dari sumbu tegak Y atau ordinat. Kemudian yang kedua, cara menuliskan letak suatu titik pada bidang koordinat Kartesius yaitu dengan menggunakan pasangan terurut X dan Y, atau dapat dituliskan dalam kurung X, Y, di mana X merupakan sumbu datar atau sumbu absis dan Y merupakan sumbu tegak atau sumbu ordinat. Selanjutnya adalah kita akan menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat, atau lebih tepatnya bidang koordinat Kartesius. Nah, terdapat 5 titik ya pada bidang koordinat Kartesius, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Selanjutnya, kita akan menentukan koordinat dari titik-titik tersebut ya. Yang pertama adalah koordinat titik A. Koordinat titik A, jika dilihat dari sumbu X, kita buat garis putus-putus ya. Jika dilihat dari sumbu X, titik A ini mengarah ke angka 1. Nah, maka kita tuliskan X-nya 1. Kemudian, jika dilihat dari sumbu Y, sumbu yang tegak ini, maka titik A ini mengarah ke angka negatif 2. Maka kita tuliskan Y-nya negatif 2. Jadi koordinat titik A adalah 1, negatif 2. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Kemudian selanjutnya koordinat titik B. Nah, ini titik B. Jika dilihat dari sumbu X, kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu X. Maka mengarah ke angka 4. Kita tuliskan X-nya 4. Dan jika dilihat dari sumbu Y, kita buat garis putus-putus, mengarah ke angka 3. Maka Y-nya adalah 3. Koordinat titik B adalah 4,3. Berikutnya koordinat titik C.
Kita lihat C ini menempel di sumbu Y ya. Jadi, kita arahkan dulu. Jika dilihat dari sumbu X, kita buat garis putus-putus sampai titik pusat pertemuan ini ya di angka 0. Jadi, X-nya adalah 0. Kemudian, jika dilihat dari sumbu Y, karena dia sudah menempel di sumbu Y nih, maka dia menempelnya di angka berapa? Di angka 1, maka Y-nya adalah 1. Jadi, koordinat titik C adalah 0,1. Kemudian, koordinat titik D. Titik D menempel di sumbu X. Maka kalau dilihat dari sumbu X, karena dia sudah menempel ya di sumbu X, dia menempel di angka negatif 6. Maka sumbu X-nya adalah negatif 6. Kemudian, jika dilihat dari sumbu Y, kita lihat titik D ini apakah dia ada naik ke atas? Tidak ya, atau turun ke bawah? Tidak juga, maka dia posisinya tetap. Kalau posisinya tetap tidak berubah, menempel di sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Ya. Jadi koordinat titik D adalah negatif 6,0. Dan yang terakhir, koordinat titik E. Titik E ini juga sama seperti koordinat titik D tadi ya. Jadi E ini menempel di sumbu X, atau lebih tepatnya menempel di titik 8. Atau lebih tepatnya menempel di angka 8. Maka X-nya adalah 8. Kemudian Y-nya karena dia tidak naik ke atas atau tidak turun ke bawah, tetap di sumbu X ya menempelnya, maka Y-nya bernilai 0. Jadi koordinat titik E adalah 8,0. Bisa dipahami ya anak-anak? Demikian materi yang dapat Bu Yeni sampaikan di video pembelajaran kali ini tentang bagaimana menentukan letak posisi benda dan titik pada bidang koordinat. Semoga materi yang sudah Bu Yeni sampaikan dapat kalian pahami ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.